Walakin mudihat qasidati bi Muhammadin, dengan sebab aku mencantumkan namanya Nabi Muhammad di dalam syairku menjadi mulia itu syair. Diri kita memuji Nabi Muhammad tidak tambah mulia. Tapi ketika kita memuji Nabi Muhammad, maka kita yang memuji kita menjadi orang yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan tausiah kita Ustaz Vicky. Nasihat dari beliau, motivasi beliau buat kita penuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu beliau manfaat. Falyatafaddal alaihi mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Berkali. Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil tanzilul aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والله بما تعملون خبير. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الناس ولم يشكر الله. وقال أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث أو صدقة جارية ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Sebenarnya kedatangan saya ini cuma sebagai tamu di sini. Sebenarnya kedatangan saya cuma sebagai tamu. Saya bawa teman nih, Ustaz Rifki. Namanya Ustaz Hafiz. Mudah-mudahan beliau menjadi seorang hafiz. Ini di sini cuma bertamu dong, Ustaz. Ya Allah, nggak suruh mau jadinya dah kita ada ya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di majelis ilmu ini kelak di yaumil qiyamah nanti kita didudukan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan daripada majelis ta'lim mal ahad mal minggu, itu teman seperjuangan saya akhirna fillah a'tadillallah khadimul ummah Ustaz Mahbub Rifki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan beliau menjalankan dakwah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dimanapun beliau berada ya. Amin. Saya hormati para kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang ingin belajar, mudah-mudahan kita semuanya istiqomahkan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukakan futuh keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita peroleh ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Saya bingung nih sering ngomong apa nih ya, nggak ada persembahan apa-apa nih. Malam hari ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Kalau kata Allah, fa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum. Fa iza ta'azzana rabbukum, apabila engkau mensyukuri nikmat, iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Hari ini kita diberikan oleh Allah pemahaman, ilmu, kita masih belajar, dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar, kita belajar. Gunakanlah ilmu, gunakanlah umur kita untuk mencari hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Kalau kita sudah mati, nggak bisa kita lagi berbuat kebaikan. Bahwasanya kalau manusia udah mati itu nggak bisa kita berbuat kebaikan. Kalau udah mati ya udah terputus semua amal kita, kecuali yang tiga. Yang ketiga itu apa tuh? Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, inqata'a 'amalu ila min salasin. Terputus semua amalnya kecuali yang
Yang tiga. Paham apa tuh? Zama ibnu Adam in qata amalu ila min salasin aw sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Kita punya uang, kita kasih nih, kita sumbangin duit kita nih, ya. Sedekah jariyah yang nggak bakal terputus amalnya, ya. Selama kita masih, ya, amal kita masih di jalan Allah, lagi pula itu kita dapatkan amal kebaikan, pahala kita masih terus ngalir kepada kita. Sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Kita punya duit, orang tua kita udah meninggal, ya, kita kasih tuh, sisihkan duit kita di majelis ta'lim, ya, di masjid, dimanapun berada demi kebaikan, kita kasih, sisihkan uang kita. Sebab orang manusia itu kalau udah meninggal itu ya nggak ninggalin apa-apa harta. Kalau binatang kalau meninggal masih ada manfaatnya, kalau manusia nggak ada manfaatnya. Ada manusia digoreng bisa dimakan kan nggak ada. Kalau hewan, ikan masih ada manfaatnya. Ikan udah mati masih ada manfaatnya. Manusia udah mati ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Udah mati, udah aja dipendem. Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Au ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Kita belajar nih. Nanti suatu saat nanti kita menjadi seorang bapak, kita ajarin tuh anak-anak kita. Kita dapat dari guru kita. Hari ini kita diajarin sama Ustadz Rifki. Mungkin besok kita mengajari anak-anak kita. Tuh. Ilmu yang diajari sama Ustadz Rifki itu pahalanya akan terus ngalir. Sampai Ustadz Rifki meninggal, pahalanya masih tetap ngalir. Ya. Selagi kita masih belajar, nanti kita ajarin lagi sama anak kita. Waktu lalu, Ani pernah nyampein, ya, kalau kita merugi, nggak mau belajar tuh, nanti kalau kita udah meninggal, anak kita nggak kita ajarin ilmu agamanya Allah, siapa yang bakal doain kita? Orang tua kita meninggal, kita nggak bisa ngaji, ya kan kita pasang tuh speaker di depan kuburan orang tua kita, kan kagak. Kita belajar. Kalau kata Habib Alwi, belajar yang tiga tuh, yang pokok dulu, ilmu ayat, ilmu sholat, ilmu akhlak. Banyak sekarang nih anak-anak sekarang nih pengen ngaji kitab-kitab yang gede, kitab yang kecil-kecil kagak diajarin, kagak dipelajarin tuh. Zaman sekarang kitab yang gede, mending bisa baca. Yang kecil aja kagak bisa baca, paling yang gede. Dulu zaman Ani tuh kalau belajar kitab yang kecil dulu tuh, diajarin sama guru Ani. Belajar. Dari pagi sampai malam sibukkan sama Allah untuk belajar. Insya Allah orang yang belajar tuh, dia yang senantiasa disibukkan dengan dirinya untuk mencari ilmu Allah. Insya Allah nanti di masa yang akan datang harus sibukkan lagi. Ilmunya bermanfaat, berkah dunia akhirat. Tuh, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Awal dosa ya daulah, ya, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana definisi anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya? Jadi, yang ngaji dapat doa. Kita amalin, doain orang tua kita yang udah nggak ada maupun yang ada. Doain guru-guru kita, guru kita yang masih ada kita doain. Jangan sampai kita belajar kita kagak doain guru kita, kagak kita doain orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang tuh, ya, pelajar-pelajar sekarang ya, pada santri gak mau dia doain orang tuanya, gak mau doain gurunya. Dia belajar hanya semata-mata mencari nama doang sekarang. Banyak dai sekarang yang mencari nama, bukan karena keilmuannya, bukan karena istiqomahnya, bukan karena ketawaduan. Banyak sekarang dai yang hanya sekedar mencari nama. Nauzubillah min dzalik. Kita nih yang masih di kampung, yang guru-guru kampung, Ustadz Rifki ini ngajarin kita, doain. Nanti sewaktu beliau nggak ada, kita agak mau doain beliau, bagaimana? Jangan sampai kita menjadi murid-murid yang durhaka kepada guru sama orang tua. Berkahnya guru itu, masya Allah. Orang yang udah punya ilmu itu, Allah jamin semuanya. Walaupun kata Allah di dalam firman-Nya, wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah telah atur segala rezekinya. Namun bagaimana rezeki kita bisa? Itu udah diatur sama Allah rezekinya. Cuman taatnya kita sama guru sama orang tua kita kagak ada, bagaimana?
Banyak sekarang nih anak-anak yang belajar ilmu, dia belajar ilmu, cuma dia nggak belajar ilmu akhlak. Sama gurunya suul adab, sama orang tuanya melawan. Itu bukan anak yang soleh, itu anak yang toleh. Ya, anak yang toleh, bukan anak soleh. Toleh itu lawan kata dari soleh. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan kita dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Ustaz Rifki. Padahal di sini cuma ngopi doang, numpang ngopi ya. Enggak ada. Ya. Mohon maaf apabila aneh ada salah dan tutur kata. Hadanallahu gemajma'in unzur makana wa tunzur man kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah dengarkan nasihat yang begitu bagus dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita sambung dari perkataan beliau tentang keutamaan ilmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki, ini orang bakal jadi orang baik. Allah kehendaki ini orang paham sama agama. Jadi ketika ada orang yang dia nggak hadir majelis ilmu, itu bukan kemauan dia, tapi Allah nggak mau dia jadi orang baik. Ada orang kesempatan dia banyak, tapi dia nggak mau hadir majelis ilmu tanpa uzur tentunya, tanpa ada kegiatan karena malas saja dia nggak mau hadir majelis ilmu. Bukan orang itu yang nggak mau, tapi Allah nggak mau nih orang jadi orang baik. Paham nih? Jadi sesuai dengan hadis Nabi tadi, orang yang dikehendaki oleh Allah itu orang akan menjadi baik, maka Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi kita masih bisa bersyukur nih, masih dikasih taufik sama Allah, hidayahnya buat hadir di majelis-majelis ini. Jadi yang Ustaz Fikri katakan di akhir tuh, unzur maqala tanzur manqala. Beliau mengatakan itu, setiap ucapan beliau pasti nyatakan itu. Apa artinya? Kita kan mungkin nggak paham nih artinya apa. Artinya unzur maqala, lihatlah apa yang dikatakan. Wala tanzur manqala, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini perkataan Sayyidina Ali. Jadi selagi perkataan itu baik, kita jangan pernah melihat siapa yang mengatakan kebaikan tersebut. Seperti ulama mengatakan, khudil hikmah walau min famil kirit. Ambil itu hikmah walaupun dari mulutnya monyet. Paham nggak? Ini hanya bahasa kiasan. Jadi ketika ada orang mengucapkan hal-hal kebaikan, entah itu yang mengucapkan ulama, yang mengucapkan orang ahli maksiat, yang mengucapkan tukang mabuk, yang mengucapkan tukang zina, selagi perkataan itu baik, kita ambil itu hikmah, kita ambil itu. Itu daripada perkataan ini karamallahu wajib. Yang mana nih? Man najasat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ifadah istifadah naf'a wal intifa' wal hasa 'ala tamassuki bi kitab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Man najasat, apa itu najis? Apa itu bentuk najis? Najis itu banyak. Kalau ditanya apa sih najis, apa aja yang jadi najis, ini dijelaskan. Dia adamu, darah adalah sesuatu yang najis. Makanya orang haid haram dia sholat, bukan makruh, bukan apalagi haram. Orang yang haid dia melaksanakan sholat, hukumnya haram. Dia melaksanakan puasa, hukumnya haram.
Kalau sholat nggak dikobo sholatnya, tapi kalau puasa wajib dikobo. Di antara najis yang pertama adalah darah. Yang kedua wal qayhu nanah. Nanah yang hijau tuh. Nanah itu adalah najis. Wal qayhu dan muntah. Muntah. Lagi puasa siang-siang muntah. Muntahnya nggak disengaja. Apa muntahnya disengajain gitu, itu batal. Tapi kalau muntah nggak disengaja nggak batal. Contoh, kita lagi puasa terus naik bis nih. Sebagian orang kan muntah lagi puasa naik bis tiba-tiba muntah di jalan, maka hal yang seperti itu tidak batal puasanya, dengan syarat bersih-bersih kumur-kumur. Dengan setelah kumur-kumur itu tanpa ada sisa makanan, sisa minuman yang ketelan, itu tidak membatalkan puasa. Wal khamru dan khomer tuh AM dan kawan-kawannya itu najis. Jadi kalau kena baju pengen sholat nih, bajunya ada tetesan khomer, nggak sah sholatnya karena di bajunya ada najis. Khomer Amer. Nabi SAW bersabda, inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilm. Daripada tanda-tanda kiamat itu ada 7. Ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Maksudnya apa diangkatnya ilmu? Bukan ilmu fikih diangkat sama Allah, enggak. Tapi dengan sebab ulama diangkat, ilmu bakal keangkat. Karena ada ulama ahli balaghah, ulama ahli mantik. Ulama itu Allah cabut nyawanya dan dia meninggal, siapa penerusnya? Kalau presiden cepet. Dari sekarang udah ada gambaran nih yang bakal jadi penerus presiden siapa. Tapi kalau ulama, karena likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu beda isinya. Setiap kepala beda, kita nih semua beda isinya nih. Beda. Ada yang isinya apa? Ada isi 2 GB ya kan, isinya 1 MB. Nah itu setiap kepala itu isinya beda-beda. Itu yang pertama dari tanda-tanda kiamat adalah ayur fa'al ilim, diangkat ilmu. Ayur fa'al ilim wa yafsu zina, itu zina merajalela di mana-mana, zina merajalela. Ada artis, saya pengen demo, syaratnya demo LGBT. Ar-ridha bil maksiyah, kita ngedengar ucapan itu kita merasa wih keren ini orang, seolah-olah kita ridho, kita mendapatkan dosa daripada apa yang dia lakukan. Ar-ridha bil maksiyah, kita ridho sama suatu kemungkaran, ridho sama suatu kemaksiatan, berarti kita termasuk orang yang ikut dalam kemaksiatan tersebut. Nah, makanya habaib itu, ulama itu berbeda-beda cara tapi satu tujuan. Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya beda caranya. Habib Rizik langsung terjun memberantas itu kemungkaran. Habib Lutfi cuman dengan apa? Nasihat. Kadang kan kita milih-milih. Kita ini siapa sih pakai mengomentari ulama, pakai milih-milih. Habib bulan keras, aneh nggak mau ngikutin Habib yang lembut aja. Kita ini siapa mengomentari itu? Kalau kita lihat di zaman dulu ada Habib Tholib Al-Attas di Tegal. Itu kalau ada orang nggak pakai kerudung ditempelin langsung pakai tongkat beliau. Suatu ketika beliau pengen sholat Jumat, beliau pengen sholat Jumat,
beliau lagi jalan pengen ke masjid, ada orang nggak pakai kerudung, tiba-tiba ditempelin sama beliau pakai tongkatnya. Kebetulan ini orang luar negeri, orang Belanda atau orang Jerman, kayaknya orang Belanda. Dan orang perempuan yang dipentung ini, dia orang tinggi juga di negaranya. Akhirnya dilaporkan polisi setempat. Apa yang dibilang polisi setempat? Kalau udah Habib Tholib Alatas marah, anak angkat tangan. Polisi udah nggak bisa nanganin beliau. Akhirnya apa? Karena ini perempuan orang besar di negaranya, dipanggil pejabat sana, dipanggil tentara sana, dan bergabung dengan tentara Indonesia untuk menangkap Habib Tholib Al-Aqtas. Akhirnya ini tentara polisi petinggi datang ke rumah beliau. Pas datang ke rumah beliau, ini orang udah gemeter ya polisi. Tanya kaget, Pak polisi kok nggak mau nangkap beliau? Kenapa nih? Kenapa anda nggak menangkap beliau? Karena di belakang beliau ada yang menjaga beliau. Itu adalah singa-singa yang menjaga di belakang beliau. Itu intan surullah yang suruhku. Sabit akram. Gitu. Kita menolong agama Allah, maka Allah bakal menolong kita. Jadi kita bagaimana nih? Kita umat nih, orang biasa nih, orang awam. Siapa yang harus kita ikutin? Seluruh habaib, ulama, habaib, siapapun, habaib ahli maksiat, habaib tukang dosa, habaib yang alim, wajib hukumnya mencintai mereka. Tapi satu, tidak wajib mengikuti mereka. Habaib dimanapun mereka, wajib kita cintai tapi tidak wajib mengikuti. Karena apa? Mungkin ada habaib yang Wahabi, mungkin ada habaib yang Syiah. Kita cinta dia wajib, tapi nggak wajib mengikuti ajarannya dia. Nah, seperti itu. Jadi apa? Wayab suwazina, wayadharu jahal, dan tampaknya kebodohan. Orang bodoh, yang dimaksud bodoh ini bodoh dalam agama. Jadi tanda-tanda kiamat yang ketiga, yang pertama apa? Diangkatnya ilmu atau ulama meninggal. Yang kedua, wayadharu jahal, tampaknya kebodohan di mana-mana. Itu di mana-mana orang banyak yang nggak paham ilmu agama. Itu tanda-tanda kiamat. Kalau orang-orang zaman dulu kan di kampung kita aja orang ulamanya banyak. Kalau kita kan sekarang udah habis nih ulama. Siapa yang nerusin kalau bukan kita? Wayab suwazina, wayashrabul khomer. Yang keempat, meminum minuman keras, khomer, amer, cium yang kuning. Itu semuanya itu. Itu semuanya. Ini yang menyebabkan dekatnya kiamat seperti ini. Wayashrabul khomer. Wayadhabur rijal hatta yakuna mra'atan qayyiman wahid, kata Nabi. Lelaki semakin habis di akhir zaman, sehingga perbandingannya 1:50. Di akhir zaman nih, dekat-dekat kiamat, lelaki 1, perempuan 50. Ini perbandingannya. Jadi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kita mau nikah 4 juga salah. Ini gak usah takut kehabisan cewek. Nabi yang ngomong, kita udah di akhir zaman. Kata Habib Alwi, kita udah di gerbong terakhir. Buruan, cari bekal buat di akhirat, cari ilmu. Kata Habib Alwi. Seperti itu. Di antara tanda-tanda kiamat juga, kiamat tidak akan terjadi kecuali ahlul bait udah habis. Habaib udah nggak ada di dunia, baru terjadi kiamat. Itu perkataan Nabi. Wal kalbu, dan anjing. Najis tuh. Wal khinzir, kacau. Khinzir babi. Enggak Kacau. Anda sering Ini pengen gitu doang. anjing itu najis.
Posternya. Wal baulu, kencing, air kencing itu najis. Air kencing itu najis. At-tadammuh bil baul minal kabair, kata ulama fikih. Orang yang kencingnya ewer-eweran tuh termasuk dosa besar tuh. Iya. Kencing ke sono kemari ya kan. Itu termasuk dosa besar, sebagian ulama mengatakan. Karena apa? Karena dia bisa mengenai pakaian kita lagi untuk melakukan ibadah, nggak sah salat. Wal ghaib, ini ya kotoran kita. Wal ghaib, kotoran manusia. Warautu ini kotoran kotoran apa? Kotoran binatang, cicak, tai ayam, apalagi tai bebek. Najis semua tuh. Najis semua. Jadi najis ada berapa tadi? 1, darah, nanah, muntah, khomer pokoknya minuman keras apa aja, mau narkoba mau sabu itu sama semua. Wal kalbu wal khinzir wal baulu wal ghaid wal rautu. Dulu ada yang nanya maneh, gimana nih kita minum minuman keras segini dah, kita ambil amer minum segini, ini nggak memabukkan ya? Nggak memabukkan, nggak ada efek apa-apa. Gimana hukumnya? Ya, gimana hukumnya? Haram apa enggak? Haram, tetap haram. Kayak di qawaidul fiqhiyah itu ada kullu muskirin haramun qaliluha atau kathiruha. Dalam qawaidul fiqhiyah itu ada kullu muskirin haram, setiap apapun yang itu menjadi sebab dia menjadi mabuk, hukumnya haram. Qaliluha atau kathiruha, sedikit maupun banyak. Jadi maupun kita minum segini, mau setetes. Itu kalau niatnya beda sama niatnya beda buat kesehatan. Niatnya Buat jamu. Ada ginseng. niatnya buat kesehatan. Definisi niat apa? Hah? Ya, gimana ya? Wah, kalau gitu kan yang udah kasih tahu kan di kitab Arba'in An-Nawawi yang hadis pertama kan tentang niat. Apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Dari kata niat, ulama menafsirkan an-niyah al-muwafiqah lisyariah. Niat yang disepakati, disetujui oleh syariat agama. Kira-kira mabok disepakati nggak sama agama? Oh, ya. Hah? Hah? Nah, ada bilang niat sesuatu yang disepakati agama itu niat benar. Kan banyak orang nyolong kambing, aneh mau nyolong kambing, hasilnya buat bagiin anak yatim. Niatnya bagus, caranya salah. Niatnya bagus buat kesehatan, caranya salah. Emang yang bikin kesehatan dari ituan doang? Tadi coba nanya. Sama orang juga kan kadang gimana hukumnya cicak tapi buat kesehatan. Kan ada orang bakar cicak tuh digoreng tapi buat kesehatan. Ada nggak tuh? Ada yang begitu kan, kekek dan lain sebagainya. Nah, di situ ditafsir dulu ulama. Dilihat dulu ada nggak misalkan penyakit paru-paru. Dilihat dulu ada nggak obat yang halal dari selain itu untuk obat ini. Untuk misalkan ada obat apa nih yang halal untuk penyembuhan paru-paru. Ditemuin sama sekali nggak ada, baru kita pakai cicak dan sebagainya. Seperti itu. Mau pojok 50 ada gua makan.
untuk 50. Mal aurah, ini pembahasan tentang aurat nih. Berat ini. Satu kali lagi nih. Mal auratu. Apa itu aurat? Aurat kita apa aja? Mal aurah, apa itu aurat? Auratul rajuli ma baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Jadi dari pusar sampai lutut ini aurat laki-laki. Ya. Di antara salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah kashful aurat, bukannya kebukannya aurat. Kata Habib Alwi Asgaf. Habib Alwi begitu. Di antara sebab doa kita nggak dikabulin sama Allah adalah sering kita terbuka aurat. Pokoknya dari pusar sampai lutut. Celana kita sampai sini, nah itu nggak apa-apa. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Dan aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi aurat wanita itu seluruh badannya illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ada lagi sekarang Wahabi ngomong suara aurat wanita. Jadi suara cewek itu aurat. Dilihat dulu kalau memang suara itu yang menyebabkan syahwat itu aurat. Nggak boleh. Tapi kalau kita lihat daripada Sayyidah Aisyah ketika beliau meriwayatkan hadis kepada sahabat laki, itu termasuk suara. Maka dari sini kita bisa ambil bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat selagi tidak menimbulkan syahwat. Wallahu a'lam. Mau nanya nih. Habis bawaan ini. Ngaji belum kelar, bawaan nggak habis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ya asrafna fatub alaina tawbah sirri kulli khawba wa surbana awrati wa aminir waghfir li walidina